penata laksanaan atau mia uteri, yaitu pemasangan tampon, balon, kondom, kateter. Nah, ketika pasien kita terjadi perdarahan setelah persalinan pada 2 jam postpartum, kita bisa melaksanakan yang seperti Ibu sampaikan, KBI, KBE. Nah, di samping itu ketika kita melakukan rujukan, maka kita memasang tampon, balon, kondom, kateter. Nah, sekarang kita praktek bagaimana cara memasang tampon, balon, kondom, kateter. Banyak versi di mana dalam melakukan penata laksanaan ini alat yang disediakan itu kateter karet ya, poli kateter boleh, yang tanpa poli juga boleh. Nah, yang sering kita lihat di video-video itu banyak kateter itu ada yang dipotong, ada yang tanpa dipotong. Di sini kita melakukan dengan teknik yang kateter dipotong. Nah, pertama-tama ketika pasien terjadi perdarahan, apa yang kita lakukan? Kita melakukan impomposen, kita akan melakukan tindakan pemasangan tampon, balon, kateter. Kita menggunakan sarung tangan. Yang pertama sarung tangan panjang ya, tetap kita gunakan karena tekniknya yang kita gunakan, kita akan memasukkan nanti menggunakan jari kita kita menggunakan kateter ya untuk pemasangan tampon, balon, kondom, kateter, di mana ujung kateter kita potong ya supaya air yang mengalir melalui selang infus menuju kateter lancar. Nah, kemudian ini kondom yang kita gunakan bebas ya, kondom dari BKKBN atau yang dijual di pasar itu juga bisa kita gunakan. Kemudian kita masukkan ya ke ujung melalui kateter, ujung kateter dimasukkan dan diikat. Nah, ikat. Ini memang kita harus ada tim, ada teman membantu untuk pengikatan. Mengikatnya jangan terlalu kuat ya, sehingga bisa menghalangi air masuk melalui kateter, tapi dia mampu menahan supaya tidak terjadi kebocoran. Sisa tali yang panjang bisa kita potong. Kemudian ujung kateter yang panjang itu kita masukkan ya, kita pendekkan sehingga dengan mudah kita memasukkannya ke dalam uterus. Nah, seperti ini, dan tangan kita siap seperti ini, dan teman tolong ini masukkan ke ujung selang infus. Nah, itu kita masukkan. Nah, setelah kita masuk melalui liang vagina dengan posisi tangan obstetri ya, dan tangan kiri menahan pada fundus uteri, kita masukkan sampai dia menyentuh ya dari punggung tangan kita. Nah, seperti ini. Kemudian kita lepas dan siap dialirkan cairan DTT atau cairan infus sejumlah 350 ml. Bila tetap terjadi perdarahan, bisa kita tambah lagi 100 ml. Nah, di sana dia mulai mengembang ya, air mulai masuk, dan di mana pada liang vagina itu kita masukkan tampon ya, tampon kasa yang sudah kita buat agar tidak membuat kateter ini
goyang, bergerak ya. Jadi dia bisa tetap posisi, tidak berubah. Nah, seperti ini ya. Karena ini pantum, jadi memang lubangnya besar ya. Nah, kalau vagina tidak seperti ini, sehingga perlu menggunakan tampon yang cukup banyak. Nah, kemudian kateter bisa kita rekatkan ke sisi paha ibu ya, ke sisi paha ibu. Nah, sehingga tidak membuat goyang. Nah, sambil kita perhatikan cairan yang masuk ya, cairan yang masuk. Ya, nah ya, sekitar 350. Iya. Nah, oke. Kalau dia bocor, arti kita harus mengulang kembali. Kalau dia bocor berarti mungkin ikatan kita yang tidak kuat, sehingga perlu kita ulang kembali. Kalau dia tetap terjadi perdarahan dan tidak terlihat adanya kontraksi ya, maka kita ulang kembali ya. Oke, seperti inilah cara kita memasang tampon, balon, kondom, kateter. Ketika dalam rujukan, posisi ibu dengan terpasangnya tampon, balon, kateter sampai ke rumah sakit tempat rujukan kita, sehingga penata laksanaan di tempat PMB kita sampai dalam perjalanan menuju rujukan itu pasien kita tetap aman, terjaga dari perdarahan vaginanya. Sekian yang bisa kita praktekkan pada penata laksanaan atonia.